Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdu ilal qaidah ba'da. Nah, di pembahasan yang ke-9 ini ya, ini adalah pembahasan terakhir sebelum ada pembahasan tentang tadrib. Nah, ini adalah materinya al-adad wal ma'dud untuk kaidahnya. Nah, ini terdiri dari beberapa kaidah, tapi untuk minggu ini kita akan membahas 2 kaidah terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi adat dan juga ma'dud. Biasanya adat itu ada pasangannya ya, namanya adalah ma'dud, seperti halnya sifat dan mausuf, seperti halnya atof dan maktuf dan lain-lainnya, seperti halnya na'tun dan man'ut. Nah, ini juga ada pasangannya, adat wal ma'dud. Nah, adat itu angka ya, angka atau bilangannya 1, 2, 3 dan lain-lainnya, 40. Nah, itu yang puluhan, 100 dan lain-lain, itu namanya adalah bilangan atau angka adat. Nah, sedangkan ma'dud itu adalah yang diikuti oleh bilangan. Jadi biasanya bilangan dalam bahasa Arab ketika masuk ke dalam jumlah itu pasti ada pengikutnya gitu ya. Ada sesuatu yang dikenai angka itu. Nah, langsung saja masuk. Anda wajib menghafalkan bentuk bilangan mu'annas dan juga mudzakkar. Nah, ini sudah dijelaskan di buku halaman 39. Itu ada tabelnya. Nah, bagaimana bentuk yang mu'annas dan mudzakkar? Mu'annas yang sisi sebelah kanan atau kiri kayaknya. Bentar ya. Ya, intinya di halaman 39. Jadi silakan dihafalkan itu. Kemudian untuk kaidahnya kita mulai dari yang pertama. Apabila ada ma'dud, maka ada perubahan kaidah. Nah, jadi kalau misalkan adat saja itu ya bilangannya saja. Misalkan wahidun, arba'un, arba'atun, khamsatun, sittatun dan lain sebagainya, itu adat. Belum terkemasukan bilangan, belum kemasukan sesuatu yang diikuti oleh bilangan tersebut. Masih tunggal ya. Nah, kemudian apabila sudah ada ma'dudnya, maka akan terjadi perubahan dari kaidah angka tersebut. Nah, kaidahnya bagaimana? Untuk yang pertama, nah ini untuk angka 1 dan 2 ya, untuk mufrad dan juga musanna. Nah, sesuai antara adat dan juga ma'dud dari segi mu'annas dan mudzakarnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, Anda mesti mengenal benda ya. Benda itu kan juga ada punya bentuk. Jadi kalau mufradnya kitabun, kemudian musananya berarti kitabani. Terus kemudian ada kolamun, kolamani dan lain sebagainya ya. Nah, ketika Anda menggunakan angka dan juga menggunakan benda yang diikuti angka tersebut, nah ketika bendanya itu mufrad, maka angkanya juga mengikuti mufrad. Tapi ketika bendanya mu'annas, maka angkanya juga mengikuti mu'annas. Nah, mudzakkar ya mudzakkar, begitu ya. Jadi intinya ini sesuai ya antara mudzakkar dan mu'annasnya. Bendanya mudzakkar, angkanya juga mudzakkar. Bendanya mu'annas, angkanya juga mu'annas, begitu ya. Jadi misalkan ini kita ambil yang mufrad, contohnya kolamun. Kolamun di sini kan bolpen, 1 bolpen, berarti kolamun wahidun. Nah, terus kemudian kalau misalkan jadi musanna, kolamanisnani. Nah, kolamnya sudah berubah ya bentuknya, ada ketambahan alif dan juga nun ya. Ini sudah pernah kita bahas ya perubahannya. Kolamun wahidun, kolamanisnani, mudzakkar, 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 mudzakkar. Nah, bendanya ini terdapat di awal ya. Jadi bukan angkanya dulu, isnani, kolamani bukan, wahidun, kolamun bukan, tetapi kita pakai bendanya dulu. Jadi ma'dudnya dulu baru adatnya, kolamun wahidun, kolamanisnani. Kemudian yang mu'annas ya, sama juga. Apabila bendanya mu'annas, maka angkanya juga mu'annas. Bendanya terdapat di depan. Majallatun wahidatun. Nah, ini bentuk angka yang mu'annas. Ini yang mudzakkar. Majallatani snatani. Mu'annas, mudzakkar, mudzakkar. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua. Kalau tadi itu 1 dan 2, jadi mufrad dan musanna, sekarang jamak, mulai masuk ke jamak. Jamak dalam bahasa Arab itu jika lebih dari 2, artinya dimulai dari angka 3 sampai seterusnya. Nah, itu jamak ya. Nah, kemudian di angka 3 sampai 10 ini sudah bukan bendanya yang di awal lagi.
Nah, tetapi kita pakai tarkib idhofah. Nah, tarkibnya bagaimana idhofah itu nanti kita masuk ke contoh akan saya jelaskan. Jadi penulisan angkanya dulu yang ada di depan, baru diikuti bendanya, gitu ya. Nah, untuk kaidahnya, kalau yang tadi 1 dan 2 sesuai ya, mudzakkar ya muannas muannas, angka mudzakkar benda mudzakkar, angka muannas benda muannas. Tapi kalau yang ini kebalik, bila bendanya atau makdudnya itu mudzakkar, maka angkanya nggak mungkin mudzakkar, tapi jadi angka muannas. Nah, kita langsung ambil ke contoh. Bila bendanya atau makdudnya itu mudzakkar, nah mudzakkar, maka angkanya jadi muannas. Dan tarkibnya idhofah, angkanya berada di depan. Cara membuatnya, kita tuliskan angkanya dulu. Misalnya kita ambil 3, salah satu. Oh, berarti bendanya harus yang benda mudzakkar, nggak boleh benda yang muannas karena angkanya sudah muannas. Salah satu, contohnya bolpen. Nah, bolpen itu jamaknya apa? Karena 3 sudah pakai kata jamak, maka nggak boleh kolamun lagi, harus pakai jamak dari kolamun, yaitu adalah aklamun. Karena tarkib idhofah, yaitu mudhof ilaih, belakangnya itu harokatnya harus kasroh ya, harus kasroh. Nah, jadi salah satu aklamin, seperti itu. Nah, jadi bendanya ini mudzakkar ya, aklam kan mudzakkar ya kan. Nah, kita ambil jamaknya begitu ya. Nah, terus kemudian angkanya muannas. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, bila bendanya atau makdudnya muannas, maka angkanya angka mudzakkar. Jadi misalkan kita bendanya majalatun, kita jamakkan dulu majalatun, ya kan? Seperti ini kan jamak, bentuk jamaknya dari majalatun. Kemudian kita beri di depannya angkanya. Karena ini majalah muannas, maka angkanya harus mudzakkar. Jadi salasu majallatin, karena harokat yang belakang harus kasroh. Seperti itu. Mungkin hunaka soal, tafadhol. Saufa nashrah wa nubayyin ma'an wa nunaqishha.